Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat malam guys, selamat berjumpa dengan saya Tatang Ciwidey Channel dalam acara rutin mingguan Tadabbur Al-Quran dengan tema membuat hati menjadi lembut Part 1 yang disampaikan oleh Ustadz Ridwan Abdul Hafidz. Untuk selanjutnya silahkan ikuti video saya sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من آخر الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على النبي المصطفى نبينا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو الأسماء القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu wa Allah hadirin wal hadirat yang Muhammad hidayah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah kita rasakan. Ungkapan itu merupakan tanpa mizan. Ungkapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Timbangan apa? Timbangan amal soleh kita. Amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan Allah yakni Nabi Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, kerabat, sahabat hingga kita selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jalannya hingga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa hidup di dunia ini hidup yang dikehendaki oleh Allah. Memang manusia diberikan kehendak, irodah sama, diberikan, dipaparkan oleh Allah. Namun tentu irodah itu hanya sebatas ya keinginan yang diinginkan oleh kita. Akan tetapi irodah Allah lah yang lebih kuat. Irodah Allah yang lebih kuat dan lebih dominan. Irodah itu adalah kehendak Allah. Maka Allah menghendaki kepada seluruh hamba-Nya supaya kita semua memperhatikan, menghisab diri. Ya. Oleh karenanya ada sebuah kata mutiara, yang kata mutiara itu kurang lebih isinya hasibu qabla an tuhasabu. Hasibu qabla an tuhasabu.
Hisablah diri kalian sebelum kelak Allah akan menghisab kalian. Maka ketika manusia mempersiapkan untuk hisab kelak, yaumul hisab, pada hari kita akan dihitung, kita sudah menghitung diri. Jangan sampai kita lupa, kan gitu. Jangan sampai kita lupa untuk menghitung diri sendiri dari sekarang. Mengapa harus kita hitung? Ya, kan perhitungan itu hisab. Hisab itu menghitung amal soleh kita. Makanya ketika seorang manusia mampu menghisab dirinya, menghitung dirinya, ya, tidak akan meleset perhitungan yang telah dia hitung dengan perhitungan yang telah diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh amalan-amalan kita itu ada di dalam pencatatan. Makanya dicatat dulu dari sekarang. Hisab itu ada catatan. Ya, catatan pribadi, buku pribadi. Kantos coba, pernah tidak kita menulis, ya, hisab terhadap diri kita? Nah itu. Jadi apakah harus mulai dari sekarang kita menghisab? Iya. Alhamdulillah saya sudah menghisab diri itu kurang lebih semenjak saya tinggal di pesantren Cijapati di tahun 2009. Berarti sampai sekarang tahun 2023, hampir 13 tahun saya menulis riwayat saya sendiri dari hari ke hari, itu dalam rangka hasibu qabla an tuhasabu, dalam rangka menghisab diri. Kenapa? Karena catatan itu, ya, tentu akan berbeda dengan catatan kiraman katibin, ya, pencatatan malaikat raqib dan atid. Wa ma yalfazu min qaulin, tidak ada lafaz atau perkataan, min qaulin, dari perkataan, illa, kecuali ladaihim, ya, di sisi mereka, raqibun atidun, kecuali ada yang siap mencatat. Nah inilah bagaimana kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa perbuatan kita itu tercatat rapi. Sebagai mukadimah, mari kita perhatikan bagaimana Allah sangat dekat kepada kita, lebih dekat daripada urat leher. Ya, suratnya surat 50, surat Qaf. Surat Qaf, surat 50 ayat 16, 17, 18. Surat Qaf, surat 50 ayatnya 16, 17, 18. 16, 17, 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu.
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat padanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya, melainkan malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Allah mengetahui, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati dan kami lebih dekat kepadanya daripada oleh urat lehernya, berarti ya, ketika kita berdoa ya, dengan hati pun Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya. Dua malaikat, Raqib dan Atid. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir siap mencatat. Nah, oleh karena amalan-amalan kita dicatat oleh para malaikat, ya, nanti akan dihitung catatannya. Nah, kita pun harus punya catatan pribadi kita. Harus. Sebab begini, ketika seseorang telah mempunyai hisab terhadap dirinya, ya, hisab terhadap dirinya, maka dia akan merasakan bahwa insya Allah mau jauh dengan catatan pribadi, tidak akan jauh catatan pribadi dengan catatan malaikat. Cuman malaikat akan lebih rinci. Udahlah, yang kita catat kebaikan ya, ketika kita keburukan, wantun berani tidak. Ketika kita berbuat baik, ketika kita berbuat buruk, kita catat. Goreng banyak. Ya, isi panggilkan dicatat kusma. Itu maksudnya. Jadi dalam rangka menghisab diri, apakah kita akan menulis keburukan kita? Baik, perbuatan dahulu, ya, kita memohon kepada Allah ketika keburukan, maka inginnya dihapus, delete. Kalau kebaikan inginnya dilipat gandakan. Maka sudah pasti kelak, ya, kelak pun akan diberikan kepada kita, ya, catatan amal itu akan kita baca sendiri. Allah berfirman, Iqra, bacalah kitabku. Betul Pak? Iqra kitabaka, bacalah kitabku,
kafa binafsika, cukup jiwamu, kafa binafsika liyawma, pada hari ini, alaika hasiba, kembali kepadamu untuk dihisab. Cukup dirimu yang menghisab. Jadi kita akan lebih tenang ketika kita sudah menghisab diri ketika di dunia. Ketika nanti kitab kita, catatan amal kita diberikan, kemudian kata Allah, "Iqra kitabaka", bacalah kitab. Apakah perbuatan kita, catatan kita, apakah sudah sesuai dengan hidayah Allah? Mari kita buka ayatnya, surat 17 surat Al-Isra ayat 13, 14, 15. Surat 17 surat Al-Isra ayatnya 13, 14, 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Shadaqallahul adzim. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Itu ketika semua manusia ditetapkan ketika berada di alam barzakh. Ya, setelah kita di alam dunia ini, kemudian kita akan dipaksa masuk ke alam barzakh karena sudah habis masa jatah usia di dunianya. Kemudian Allah paksa, ya, apakah dengan penyakit, dipaksa apakah dengan takdir-takdir yang lain, ya, apakah dibunuh, apakah terjatuh dari pesawat dan sebagainya lah. Itu hanya, ya, itu hanya proses di mana ketentuan Allah berlaku, ajal tiba. Nah, maka setelah itu barulah tiap-tiap manusia itu
amalnya, amal perbuatannya itu sebagaimana tetapnya kalung di leher. Maksudnya adalah ketika manusia itu telah ditetapkan amal perbuatannya akan disimpan catatan-catatan oleh para malaikat, ya, yang tadi yang disebutkan bahwa malaikat itu akan siap mencatat, hadir mencatat. Kemudian catatan itu ditetapkan di alam barzakh, kemudian kelak di yaumil qiyamah wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, akan kami keluarkan, wa nukhriju, akan kami keluarkan lahu baginya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Apa yang dikeluarkan? Yaitu kitaban, sebuah kitab catatan yang telah dicatat oleh para malaikat, kemudian diberikan kepada kita. Yalqahu mansyura, dijumpainya itu terbuka. Dan ketika terbuka itu, baca kata Allah, Iqra kitabaka, bacalah kitab catatanmu, kafa binafsika, cukup dirimu, al-yawma 'alaika hasiba, pada hari ini dirimu saja cukup yang akan menghisap dirimu. Jadi sudah tidak akan, ya, sudah tidak akan salah lagi ketika kitab itu terbuka. Belum, jadi kan kalau orang hukum itu dicatat Allah. Kita tidak akan aneh ketika kita sudah mencatat lebih awal di dunia. Cek kurang tidak catatan cek hari ngakur. Jadi katun diakur itu catatan kurang, macam catatan malaikat. Cuman mungkin malaikat akan lebih rinci daripada kita. Disertai bukti CCTV. Ya, ayat catatan